Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli bijahi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Mukarramun, para habaib, para asatidat, para hujat, tokoh dan sepuh masyarakat, bil khusus Sohibul Bait Bapak Ustadz Najibur Rahman, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, seanak bidinya, mudah-mudahan dikabulkan semua hajatnya, dimudahkan semua urusannya, dan dihilangkan rasa takut sama medinya. Kemarin udah kita bahas tentang masalah orang-orang yang mau mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW, orang-orang yang mau mengikuti ajaran dan tuntunannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah ayat, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaibi fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Kenapa ada ayat itu? Karena sebelumnya memang ada orang atau kelompok yang dibilangin nama nggak dibilangin, dinasihatin nama nggak dinasihatin, ada pengajian nggak ada pengajian, sarua keneh, sama-sama la yu'minun, nggak beriman. Lalu kemudian dikasih kriteria siapa aja yang mau ngikutin iman sama Nabi, siapa aja yang mau ngikutin tuntunan ajaran Nabi. Dikatakan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaibi fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ya Muhammad, inzaruka bil Quran, maksudnya bagaimana? Ya Muhammad, hai Muhammad, kata Allah, inzaruka bil Quran, sesungguhnya nasihatmu, peringatanmu dengan Al-Quran, la yufidu, tidak akan pernah membawa manfaat, enggak pernah akan bisa berfaedah, illa man amana billahi wa birisalatik, kecuali mereka yang dalam hatinya ada iman kepada Allah dan ada iman kepada kerasulanmu ya Muhammad. Orang yang gak punya iman sama Allah, walaupun kata dia bagus banget, tetap tidak akan pernah mau mendengar apa yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Iman sama Allah tapi gak iman sama Rasul, mirip iblis. Iblis sampai detik ini paling kuat imannya sama Allah. Bahkan iblis saking kuat imannya kepada Allah, langsung ngomong kepada Allah, gak pakai perantara lagi, minta dikabulin sama Allah. Bakal menggelincirkan umat manusia, enggak ditunda, enggak ditolak sama Allah, dikabulkan sama Allah. Tapi dia enggak beriman sama Nabi Adam, sama anak-anak cucunya Nabi Adam, termasuk dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka iblis dikutuk menjadi iblis, menjadi orang yang terlaknat, makhluk yang terlaknat. Namanya sebelumnya Ijazil atau Al-Harith, nama sebelumnya sebelum dikutuk. Sujud sama Allah 500 tahun, kita 5 menit benjol jidat kita. 500 tahun iblis mondar mandir ke dalam surga, kita baru dengar doang, pakai idep nangis pengen surga. Kita baru dengar doang, kejam keras panasnya neraka. Iblis mondar mandir masuk neraka nggak ngapa-ngapa. Lah kita baru tibang dengar doang, idep takut. Ayo, makanya kalah kita kalau iman sama Allah soal masalah ke iblis. Tapi iblis nggak punya akhlak, makanya yang memenangkan manusia daripada iblis adalah akhlaknya. Pertama iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Iblis nggak mau beriman kepada Rasul, padahal iman kepada Rasul. Nabi Adam di atas menjadi manusia disuruh sujud, dia nggak mau, padahal itu perintah Allah. Berarti imannya setengah-setengah. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kufur. Iman sebagian tapi kufur sebagian. Nah, kita iman sama Allah, iman juga kepada Rasul, wa ma ja'a bihi,
minaddin, dan apa yang dibawa oleh Rasul kita kudu terima, kita kudu imani, dan kita kudu jalankan atau berupaya untuk menjalankan semampunya. Paman tabi'ah kamal Qur'anil hadis, ini kriteria orang yang mau ngikutin anjuran atau orang yang akan mengikuti ajaran nasihat Nabi dan sudah dijanjikan akan mendapat ampunan dari Allah dan ganjaran yang luar biasa oleh Allah adalah pertama dia beriman kepada Allah, satu, yang kedua iman kepada Rasul, yang ketiga dia mau ngikutin hukum Quran dan hukumnya had. Bukan hanya mau ngikutin hukum, bagaimana tahu hukum, ngaji aja pada males. Harusnya ketika kita ngomong di sini ada paman ittaba'ah kamal Qur'ani wal hadis. Ketika orang bicara dia orang yang mau ngikutin hukum Quran dan hukum hadis, itu artinya yang ngaji dulu, begitu loh. Kalau nggak ngaji, taubat lu tahu hukum Allah yang mana, hukum Rasul yang bagaimana. Karena kalau nggak ngaji, jangan arep. Ini ngejar zikiran aja, tapi giran ngaji males. Giliran tahlilan, rame. Giliran burdahan dikejar, tapi giran ngajinya nggak, sama aja bohong. Nah apa? Nggak percuma. Nabi pertama ngajarkan ilmu dulu. Ilmu lebih penting, karena tanpa ilmu ibadah kita mardudatun latuk baru ditolak. Membaca Yasin 60 kali balik, senapes nih 60 kali balik, tetap aja nggak tahu ilmunya, boncos semua. Burdah pun begitu. Makanya nanti kita pengajian di kantor ranting namanya Darul Asyikin, akan saya buka tuh tentang burdah biar pada ngeh. Jangan tiba gaya dong, ngerti kagak. Hidup nangis lagi. Ya bagus, sudah bagus segitu juga. Cuman kan setiap saat manusia dituntut untuk lebih meningkat, begitu kan? Manusia nggak boleh cukup dalam hal kebaikan segitu-gitunya, betul kan? Kecuali kita udah gempor, udah gagu, kuping udah rada budak, mata udah rada rabun, boleh begitu. Nah, kita masih pada sehat, badan makin gemuk, dia tuh senajib, ya kan? Wah, cuman jenggotnya diserem-seremin, cuman hilang dihilangin sama dia biar kelihatan muda lagi. Jadi kayak boboho kan gitu. Jadi orang pertama iman kepada Allah, awalu wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqani. Iman kepada Allah pertama dituntut dengan keyakinan yang mantap. Maka manusia dari kecil-kecil kayak begini, sebelum diajarkan wudhu, sebelum diajarkan sholat, sebelum diajarkan matematik, sebelum diajarkan IPA, sebelum ajarkan dulu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal dia ajarkan Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis sampai mutakal 5. Ajarkan mereka Allahu la ilaha illahu ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku. Oh mau pakai iya, Ustaz Hilmi bilang nggak apa-apa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, sampai ya Soburu. Ajarkan mereka pelan-pelan, lama-lama mereka kenal kepada Allah dalam asmanya, mereka akan kenal kepada Allah dalam zatiyahnya atau fi'aliyahnya. Mereka akan melihat barohin, dalil-dalil yang nampak di depan kita. Kenapa Ustaz Najib gemuk, Ustaz Rohman kurus. Jadi kita tahu, oh Allah Maha Kuasa. Gitu loh. Kita lihat lagi Ruslan, mena ikan mulu, nggak ada bosan-bosannya. Ada lagi endai mena punan. Ini manusia anas ajenas, manusia berjenis-jenis, macamnya. Makannya mah sama, makannya nasi sama nggak? Nasi. Minumnya air putih, air teh manis, kopinya juga liong, sama nggak? Beraknya itu sama, tapi modelnya lain-lain. Yang satu melintirin punan, dua tak-atik. Ada yang ikan. Tahu kan emang ikan kecil kagak bakal gede-gede, diserap dilihat gedenya kapan gedenya, emang ikannya segitu. Kalau ikan kayak gerame lu bingung. Hah? Aneh, bin ajaib. Ikan apa sih namanya? Cenang. Gapi. Lah ikan gapi mah dari dulu gua paling gede segini. Enggak lu selalu kontrol juga, ya udah segitu-gitu aja. Ngapa dikontrolin mulu, ngaji kagak akhirnya.
Udah maghrib daerah telat. Orang-orang mah udah sigra sergap jam 5 udah pada mandi, udah wangi. Begitu duduk azan maghrib udah langsung berangkat. Namanya gelar sejadah. Lah ini mah boro-boro masih di kolam ikan. Lah ustad itu kan ya, ustad. Ngiringin kita. Paman tabi'ah kamal Qur'an wal hadis. Dan orang-orang yang mengikuti hukum Quran dan hukum yang namanya kita mengerti hukum Quran ada ilmunya, ada ilmunya, ada nahu sorobnya, ada bahasa Arabnya, ada mantek balagohnya, ada arudnya, ada bayannya dan segala macam. Kudu kita pelajarin. Kagak sempet itu mah kita udah tua, minimal datang ngaji terima jadi tinggal minum begitu kan? Enak. Nah, diam-diam apa? Udah berisik banget mama. Nah. Jadi kalau kita laksana orang pengen belajar emang waktunya udah nggak cukup, anak ya udah kadang banyak walaupun bininya atuh, ya kan, badan udah ada kegemukan, sila udah ada kurang kuat, mau pergi jauh ngeri diprotes sama anak, nggak sempet belajar nahu sorob dan segala macam karena emang belajar nahu sorob nggak cukup setahun 2 tahun, belajar nahu sorob nggak cukup setahun 2 tahun. Apalagi masuk di alfiyah melenger pala 2 tahun apalan yang begitu kata di 1 sampai ke 100 lancar, begitu masuk ke 100 ke 200 yang 100 hilang. Begitu. Rumusnya 1000 lebih. Nah, itu makanya kita harus belajar. Oh sekarang mah nggak perlu belajar nahu sorob, kita belajar terima jadi aja, laksana madu kita makan kita minum dari sasetan. Enak gak tuh? Enak, tinggal beset langsung masuk. Enak gak? Enak loh, udah segitu enaknya masih males. Ada lagi yang kaum yang maunya makan madu di pantat tawon, ada. Nggak mut aja pantat tawon. Kalau kagak jeding bibir lo, dikit-dikit Allah, nggak perlu wali-wali, nggak perlu tawasul, bid'ah pala lo, udah jelas. Ada kan yang gitu? Banyak pasir putih ini gue banyak PKS. Memang bener. Lah nyatanya kan begitu, nyatanya. Bahasanya apa? Kita nih kadang-kadang sok-sokan. Udah diperesin orang yang ke hutan. Kita makan kagak pernah ke hutan. Pernah ke hutan enggak? Enggak pernah. Pernah enggak manjat pohon segitu tingginya pohon randu tuh yang ada madunya? Belum. Berantem sama tawon pernah enggak? Kagak, tinggal minum, datang ke warung beli cuman berapa ribu. Beli tinggal minum, enak gak tuh? Tinggal segitu doang masih pakai gaya. Mau pakai aku mau nyari tawonnya aja. Buset, tawon belum ngantup apa-apa dimut. Sehat kagak jeding. Begini deh, gitu ya. Udah begitu ngomong pas ditanya lu ngapa lu jeding? Minum tawon asli. Iya, dari pantat tawonnya goblok. Gitu. Ini pamanit tabah kamal Quran wal hadis. Memang benar semua landasannya Quran, tapi kita nggak mampu mengorek Al-Quran yang begitu dalam dan begitu luasnya. Keterbatasan kita bukan soal pemikiran, bukan soal waktu, memang ilmunya udah kadong, udah usia, udah punya anak, nggak sempet belajar nahu sor, nggak sempet. Akhirnya kita udah terima jadi aja dah, ikutin kiai, ikutin habib, ikutin ulama, ikutin semuanya yang pada pengajian kan bagus. Tapi jangan buka yang lain-lain, bukanya kitab. Banyak kutub-kutub, jangan buka YouTube. Ya kan? Kita kan kadang-kadang buka YouTube. Itu sanadnya sih benar. Ya benar sanadnya. Sanadnya rawahu YouTube begitu. Terus paman kana fihi, nah di sini nih hukum Quran wa dzakarallaha, dan dia berzikir kepada Allah. Yang keberapa itu? Keempat. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kepada Rasul, yang ketiga patuh nurut tunduk, patuh hormat kepada hukum Quran dan hukum hadis. Ustadz Najib, Ustadz Hilmi, Ustadz banyak di Pasir Putih. Sekarang udah berapa banyak hadis yang dihafalin. Yang nyambung langsung kepada Rasulullah. Nanti bakal ditanya, lu jadi ustadz bagaimana? Apa modalnya? Mengoceh doang, gaplok malaikat, gebrugan, udah habis kita.
Makanya untung bagus kita nih apalin Yasin, apalin tafsirnya. Oh itu hadisnya banyak udah. Jadi saya apa tafsir Yasin, di dalam tafsir Yasin ada ratusan hadis. Di dalam tafsir Yasin ada ratusan, karena ahli tafsir pasti menafsirkan via hadis. Pasti menafsirkan Quran dengan hadis. Tidak ada dari enak waduk omongannya, tidak ada. Maka hafal ini kitab tafsir Yasin dikit nggak tuh kitab? Dikit. Hitung aja nggak percaya kalimatnya berapa dari awal sampai akhir. Faman itabah kamal Quran wal hadis wa dzakarallah, dan zikir kepada Allah bil qalbi wal lisani, dengan hati dan lisan. Bagaimana zikir dengan hati? Bagaimana bisa? Nggak bisa orang zikir dengan hati tanpa ada tuntunan guru. Paling gua gaya doang, belaga-belaga khusyuk. Begitu kita dangakin aja jidat ngiler. Bener, apalagi yang kagak apal ngikut pora-pora itu. Gua kata bener apal kagak, dia lagi kuat kamit apa tuh? Yang penting kelihatan gerak tuh bibir, kan begitu ya? Begitu, daripada malu. Wal lisani, dan lisan. Yang bagus tuh kolab dengan lisan menyatu menjadi satu. Begitu kita ngomong Allah, 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 hati kita ngomong Allah, Allah, otak kita berpikir Allah, Allah, ya Allah, Engkau maha besar, aku maha kecil. Terus kita lihat sambil Allah, 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 ngeliatin pisang, masya Allah itu pisang cakep banget. Nyusunnya bagaimana? Sampai gini hari nggak ada pabrik tandanan pisang. Udah jelas. Segitu aja kita udah nggak sanggup. Segitu aja. Jadi kita zikir dengan hati dan lisan fi halil ghaibati, baik di depan orang ataupun dalam kesendirian kita. Kalau zikir jangan di depan orang doang, jangan lagi majlis, jangan lagi tahlilan, jangan lagi kematian, main kenceng-kencengan. Emang ada berkatnya, gitu ya. Coba dalam sendirian tengah malam berzikir, ngeliatin air berzikir, ngeliatin apa kita punya genteng berzikir. Kita punya rumah, kita berzikir. Bayangkan seandainya Allah tidak suka kepada kita, Allah murka kepada kita dengan dosa-dosa kita, dirubuhkan rumah kita saat kita lagi tidur enak-enakan. Kira-kira bagaimana? Berzikir itu seperti itu, bukan berzikir Allah, 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 obyekan meleduk, obyekan. Oh, bukan begitu. Bukan mikirkan duit, bukan mikirkan obyekan, bukan mikirkan, tapi berzikir bagaimana saya nanti untung bagus kita dosa banyak, Allah nggak cabut iman kita. Untung bagus dosa kita banyak, nggak langsung dikepret abis seanak cucu kita. Kenapa? Karena kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi bi akramar rusli kunna khairal umami. Sebab kemuliaan Rasulullah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beriman kepada Rasul menjadi satu kewajiban, dan kita harus mencintai Rasul. Tanpa kenal Rasul takkan mungkin kita cinta kepada Rasul, dan otomatis iman kepada Rasul pun setengah-setengah. Bagaimana caranya? Maka kenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan bagaimana makannya Rasulullah, bagaimana terus setiap saat, minimal nggak sempat belajarnya, terus tumbuhkan di dalam hati kita kecintaan kepada Rasul dengan cara bagaimana? Banyak-banyak sholawat, banyak-banyak sholawat, rame-rame sholawatan, dalam sendiri sholawat, 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 terus banyakin sallallahu alaihi Muhammad. Terus insya Allah apapun hajat kita akan dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau orang sudah dimuliakan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah bingung, udah jelas. Maka kita zikir yang paling gak ditolak adalah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bukan kita mendoakan Rasul mau udah luber, udah mulia. Jangankan kerasulannya, ainiyah zatiyahnya Rasulullah, tangannya sudah mulia, matanya sudah mulia, hidungnya sudah mulia, asal kejadiannya sudah mulia. Maka bagaimana untuk kita mengartikan sholawat Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad? Kita minta kepada Allah, ya Allah, sholawatmu aku pinta untuk Rasulullah SAW, atau mudah-mudahan kau berikan sholawat kemuliaan kepada Rasulullah. Maksudnya sholawatnya Allah,
Solawatnya Allah yang kita pinta, bukan solawat kita. Solawat kita apa? Kapan nggak bakal bisa benar. Karena udah diselingi dengan nafsu. Tapi kita minta solawatnya Allah, karena Allah sudah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka kita minta, ya Allah, terus solawatkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan begitu kita masuk ke dalam solawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis tidak akan pernah tidak berkualitas kita punya bacaan solawat. Pasti solawat kita berkualitas, lebih berkualitas jikalau kita mengartikannya dengan, ya Allah, saya kirimkan solawat kepada Nabi. Lah, model kayak kita nyambit jambu aja nggak jatuh. Model kayak kita bendung air yang tibang banjir segitu aja nggak sanggup. Berarti kan lemah kita ini. Kenapa dosa kita banyak, kotor dan segala macam, nggak level sama Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana caranya? Mintakan solawat Allah terus, tidak pernah berhenti untuk Rasulullah. Maka dengan sendirinya kita akan masuk dalam kisaran antara Allah dengan Rasul. Ketika kita masuk dalam pusaran-pusaran itu, maka masuklah kita ke zona itu. Insya Allah berapa banyak contoh yang tadinya begajulan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi aulia. Berapa banyak yang tadinya perampok tapi diangkat sama Allah dalam sekejap, ketika hendak sakaratul maut dia dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya orang-orang situ karena dia biang rese di kampung, nggak ada yang mau nyolatin, nggak ada yang mau menyembayangin, nggak ada yang mau nguburin, nggak ada yang mau ngurusin jenazahnya. Tapi karena dia masuk dalam kisaran antara Allah dengan Nabi Muhammad dalam solawat yang dia maknai dengan benar karena gurunya mengajarkan benar, maka diangkat derajatnya dia menjadi wali. Tapi yang datang ketika orang kampung situ tidak mau ngurusi, yang datang para aulia menyolatkan dan memandikan. Betapa kagetnya orang kampung itu, akhirnya semua ngikut nyolatin. Terjadi di mana? Di Kalimantan. Dulu tukang mabok, kerjanya mabok tiap malam, tapi guru Ijai datang itu ke rumahnya ketika dia mati. Nggak ada orang yang mau tajiah, nggak ada orang yang mau sholat, nggak ada orang yang mau beliin kafan, tidak ada orang yang mau gali kuburan. Kenapa? Dia terkenal biang reseh di kampungnya. Tapi ada satu yang menarik para wali datang ke rumahnya di tengah pelosok, padahal nyebrang laut, nyebrang kali pakai but. Itu wali-wali dengan serempak dimimpikan oleh Rasul suruh ngurusin jenazah itu orang. Berangkat semua, begitu berangkat sampai bingung istrinya, bingung orang kampung situ, ini tuan guru pada mau kemana? Karena masyhur se-Indonesia guru Ijai, siapa yang nggak tahu? Semua tahu. Begitu dilihat saya mau nyolatkan jenazah, di sini ada yang meninggal. Wah, tuan guru yang meninggal bocah Badung, yang meninggal bocah Daglok, biang rese di kampung ini. Ketawa guru Ijai, katamu itu dia biang rese, tapi kata Rasul dia tidak. Ada satu amalan yang di tengah-tengah dia habis mabok, dia tidur jam 10, maboknya dari pagi, jam 9 dia udah nggak tahan tidur, tapi jam 2 dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat minta ampunan Allah. Lagi tidur menangis, lagi duduk di atas sejadah menangis, minta redonya Allah. Dia sampai menyesali, ya Allah, saya pengen taubat, saya pengen berhenti mabok, saya pengen benar, tapi saya tidak bisa ya Allah, keadaan yang menuntut saya begini terus. Akhirnya dalam tangisan itu sholawat dia kumandangkan dengan setulus hati sampai kepada Rasulullah. Datang Rasulullah menyambangi dia di dalam mimpinya hingga dia meninggal dunia. Dan Rasulullah mengabarkan kepada para wali-wali untuk menyolatkan kepada habaib, menyolatkan kepada ulama untuk menyolatkan. Bahkan kain kafannya yang bawa adalah ulama-ulama semua. Beruntung, husnul khatimah. Di mata orang kampung situ mungkin dia tidak berharga, tapi wali semuanya menghargai. Kenapa? Karena ini orang dalam keadaan ahli sholawat, selalu menangis. Kata bininya, ditanya apa kerjaan suamimu? Suaminya, saya nggak pernah beramal, tuan guru, nggak pernah jumatan, nggak pernah zuhuran, nggak pernah sholat ini. Cuman kalau malam dia pasti selesai maboknya dia mandi, dia mohon pengen bisa sembahyang subuh,
Dia mohon pengen bisa sembahyang 5 waktu, tapi keadaan nggak pernah bisa dia berbuat seperti itu karena keadaan dia kerja, dia nelayan, dia nggak mampu untuk beli sarung, dia nggak mampu untuk ini. Yang hidup memang susah, serba susah. Di situ luar biasa. Makanya kita pelajaran bagaimana dengan diri kita nanti ketika kita mati. Kita yang sudah disebut orang pengajian, kita yang mungkin selama ini merasa lebih mulia daripada anak preman, kita mungkin yang selama ini tidak pernah mabok, kita yang selama ini mungkin selalu dalam keadaan yang baik-baik, apakah ada yang akan datang ulama ketika kita meninggal dunia menyolatkan kita berbondong-bondong, lalu mengurusi jenazah kita dengan penuh hormat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Koreksi diri kita masing-masing, hanya kita dan Allah yang tahu bagaimana ibadah kita. Dosa kita yang tahu kita sama Allah. Jangan bicara yang lain, jelas Allah tahu. Maka banyaklah berzikir, zikir sholawat. Lalu kemudian tanamkan rasa takut kepada azab Allah yang memang sudah diberitakan oleh Al-Quran dan hadis. Tentang neraka sudah diberitakan dalam Al-Quran, tentang masalah-masalah yang lain sudah diberitakan. Tinggal kita mengimaninya dan kita menumbuhkan rasa waspada. Jangan sampai kita menjadi pesimis. Takut di sini bukan takut pesimis, tapi takut kepada Allah dengan azab-azabnya adalah karena waspada. Hati-hati setiap kamu bertindak. Yang lalu biar berlalu. Mungkin dulu kita ceroboh, sekarang kita berubah. Dengan perubahan itu pasti Allah akan terima taubat kita dan diangkat derajat kita. Jelas. Faman kanat fi hadzal awsaf, di sini kata musannif, siapa orang mengumpulkan sifat-sifat tadi, takutnya betul-betul kepada Allah, waspada dalam hidupnya, hati-hati dalam hidupnya, zikir dengan lisan dan hatinya, baik dalam keadaan ramai maupun banyak orang, dia beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, lalu kemudian dia mau mengikuti Al-Quran, ajaran tuntunannya Al-Quran dan tuntunannya hadis, maka fabasyirhu, berilah kabar gembira, berilah busyra kepada dia. Apa itu? Kabar gembira, kegembiraan, kebahagiaan. Bi annallaha ta'ala yaghfiru jami'a dzunubih. Sungguhnya Allah bakal mengampuni semua dosanya. Dosanya mau bergunung-gunung, ngitung dosa udah nggak sanggup. Walaupun jutaan dosa yang kita hitung, tapi Allah punya ampunan miliaran. Miliaran kita punya dosa, Allah punya ampunan triliunan. Triliunan kita punya dosa, Allah punya ribuan triliun dan tidak terhingga. Maka tidak pernah kita boleh putus asa, nggak boleh la tayasu min rauhillah. Kita harus tetap optimis kepada Allah bahwa Allah pasti terima taubat kita. Semua kita pernah berbuat dosa. Saya, kalian semua pasti berbuat dosa. Yang tua, yang muda juga banyak yang berbuat dosa. Maka permasalahannya adalah kita nggak boleh melupakan dosa. Bukan berarti kita harus larut kepada dosa, bukan. Tapi kita berpikir, merenung. Ketika kita ucapkan astaghfirullahaladzim, adakah getaran bahwa penyesalan selalu ada di dalam hati kita. Ketika kita mampu seperti itu, insya Allah sir, hubungan, kontak batin antara kita dengan para ulama, para aulia, para solihin dan orang-orang yang ahli istighfar akan nyambung. Begitupun kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika udah nyambung, wa yudkhiluhul jannah, pasti nggak akan pernah dipisahkan lagi. Ketika Nabi masuk surga, ketika solihin masuk surga, ketika mustaghfirin masuk surga, ketika taibin masuk surga, maka kita pun pasti masuk ke dalam surga bersama-sama mereka. Wa yudkhiluhul jannah wa ya'tihi thawaban azima, dan kita menjadi tamu Allah dan dijamu oleh Allah, diberikan ganjaran yang besar, jamuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran minggu lalu. Dikit lagi kita masuk kuis ya. Kuis lagi nanti, udah banyak juga nih. Kita terusin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in
ahsaynahu fi imamin mubin. Ya Allah, ayat berapa ini? 11. Inna nahnu nuhyil mauta, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya aku, inna nahnu, sesungguhnya kami, kata Allah. Makanya kata-kata nahnu, bukan ana, bukan innana nuhyi, bukan, tapi inna nahnu. Kenapa? Karena Allah pakai perantara. Allah perintahkan malaikat Israel, Allah perintahkan malaikat Israfil untuk membangkitkan Israel untuk mencabut atau mematikan. Makanya di sini pakai kata-kata nahnu. Inna nahnu nuhyil mauta, inna nahnu, sungguhnya kami. Pakainya kata-kata kalimat kami nuhyil mauta, akan menghidupkan orang yang sudah mati. Orang kita nanti mati, semua bakal mati. Al mautu kasun wa kullun nasi syaribu. Mati itu laksana gelas, laksana cangkir. Nanti semua manusia bakal pasti minum pakai gelas, pakai cangkir. Kita ngelihat mati itu kayak gelas tuh, kayak cangkir tuh. Atau wan nasu babun, awal mautu babun, yang namanya mati laksana pintu. Wa kullun nasi dakhiluh, dan semua manusia bakal masuk dalam pintu itu, bahkan keluar masuk lagi, kan begitu. Sama, inna nahnu nuhyil mauta, dan kami akan menghidupkan orang yang mati. Hidup lagi nanti kita kalau mati, hidup lagi. Fil qiyamati, yang pertama di dalam kiamat. Di alam arwah kita hidup, kita menyaksikan keesaan Allah. Masya Allah, di alam arwah kita sudah hidup. Sebelum masuk kandungan kita sudah hidup. Gitu. Langsung kita bersaksi, mengikat perjanjian kepada Allah. Di situ apa? Bala syahidna. Apa di dalam Quran tuh ada tuh? Ketika di alam barzah, ketika di alam arwah sebelum masuk alam kandungan, gitu. Apakah engkau percaya? Apakah engkau beriman? Alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Itu perjanjian kita kepada Allah sebelum kita menjadi janin, kita menjadi alam arwah, ya. Sebelum arwah masuk ke janin, itu sudah ada perjanjian kita di alam arwah kepada Allah. Semua manusia, mau Fir'aun, mau orang Kristen, mau orang Buddha, mau orang Hindu, mau orang bagaimanapun modelnya yang namanya manusia, pasti di alam arwah ada perjanjian. Alastu bi rabbikum. Nah, apakah aku bukan Tuhanmu? Dijawab bala, ya, saya yakin dan saya terima, saya menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhanku. Tapi ketika nyeprot ke alam dunia, kadang-kadang ingkar manusia, ingkar sebab dari dirinya atau ingkar sebab ulah orang tuanya. Karena dia terlahir dari kandungan orang yang enggak benar atau orang yang kafir, orang yang Nasrani dan Yahudi, akhirnya dia ngikut baba emaknya. Tapi perjanjian itu kadang lebih kuat daripada didikan emak babanya. Di awal lahir sampai umur 17 tahun atau sampai umur 40 tahun dia Kristen, tapi karena ada perjanjian, dikembalikan perjanjian itu oleh Allah, hatinya berontak dan dia masuk ke dalam Banyak kan yang begitu? Banyak. Karena sudah ada perjanjian. Masuk di alam arwah, langsung ke alam janin. Dari alam janin kita hidup gak? Hidup. Itu di alam kandungan hidup, kandungan hidup. Kadang-kadang nendang-nendang, kadang-kadang melintir-melintir, ada yang nyungsang begitu kan? Gitu. Begitu rapi di alam kandungan beranak ceprot, hidup lagi gak? Hidup di alam don. Begitu mati sebentaran, paling juga sebelum dimandiin, jenazah masih terbujur kaku, belum dimandiin, belum dikapanin, belum dikuburin, namanya jenazah.
jenazah. Begitu udah selesai dikuburin, namanya bukan jenazah lagi karena dia hidup lagi. Begitu orang pulang ziarah, dari mana loh? Dari kuburan jenazahnya si Anu, nggak ada. Pasti bilang dari kuburan baba gua, dari kuburan si Anu, dari kuburan si Anu. Kalau lagi masih disolatin, udah solatin jenazahnya, jenazahnya disol, kafanin jenazahnya, mandikan jenazahnya. Nggak ada orang bilang, lu di mana nyolatin si Anu, nggak begitu. Tapi nyolatin jenazahnya sih, yang disolatin adalah jenazahnya, bukan si Anunya, kan begitu ya. Maka ketika dia masuk ke alam kubur, sudah ganti lagi nama, jenazahnya hilang, yang disebut kembali lagi namanya kuburannya si Anu. Habis dari kuburan si Anu, habis ziarah ke si Anu, begitu kan? Itu udah jelas. Namanya artinya apa itu? Hidup lagi, hidup. Mana ayatnya? Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguhnya kami akan menghidupkan orang yang sudah di mana? Fil qiyamati, di kiamat. Melalui apa? Melalui trompet kedua daripada malaikat Israfil. Makanya Allah pakai kata-katanya nahnu. Paham tuh? Lalu kemudian au fil qabri. Diam. Au fil qabri, atau di dalam kubur. Di alam kubur hidup lagi. Kalau nggak percaya lo ngikut masuk. Bener. Di alam kubur hidup lagi no, yang tukang nguburin no, sering banget nemu no. Lagi diintek wae no mau kuburan. Targiran lu mati gue masukin abis lo gue begitu. Ya kan? Wa fil qabri, dan di alam kubur. Kenapa dihidupkan lagi? Li jawabi mungkarin wa nakirin, untuk menjawab pertanyaan mungkar dan makanya jangan tinggalkan talqin. Kalau ada orang mati talqinin. Kenapa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu sampai liang lahat masih ngaji kita, masih ditalqin. Dengar ya. Cuman jawabannya lu nggak dengar. Kalau dengar seada-adanya sepakem kabur semua. Ya puluhan buah kabur semua. Ngapa? Begitu. Lari. Ngedep aja lari lo. Lu nggak percaya? Besok lagi nguburin dicolek kakinya lagi nginjek-injek. Coba lagi nguburin diketok-ketok dari dalam gitu. Dok. Jangan ditutup semua lah, engkep gua gitu. Kira-kira bagaimana lu? Gue yakin lu kagak balik lagi lu. Makanya nyata ya kan. Nah, di kuburan hidup lagi. Walaupun kata bagaimana dijawabi mungkarin wa nakir, untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, dan untuk menikmati ke hasil ibadah ganjaran dia yang namanya kenikmatan kubur, yang dikatakan raudhah min riyadil jannah. Yang enggak benar juga hidup lagi untuk menikmati siksanya Allah, hufrah min hufarin niron. Itu belum nerakanya, baru jendelanya mulap api. Tiap hari kayak di sate, tau sate tuh areng, terus atasnya ada besi gak? Ada besi kan? Nah ditaruh situ begitu, udah begitu. Ntar mah aslinya di kiamat. Begitupun kenikmatannya, dapat apel, dapat buah, dapat parcel. Tadi ada terong disambelin enak banget itu, gitu ya. Ada sop. Itu mah dari jendela dikit banget. GoFood tuh yang nganterin. Lepas lah Gojek nganterin, COD COD. Besar. Aduh. Itu semuanya tuh, masya Allah. Kalau nggak percaya, dulu saya pernah jam 12 malam, cerita dikit. Jam 12 malam disuruh ke kuburan yang orang kagak kita kenal di tengah Kober. Di sini yang saya gituin ada dua, Ustadz Marullah, abangnya Acung, sama Ustadz Samsuri almarhum. Gitu. Tuh tangan disuruh masukin. Jadi kita suruh ngeduk kuburan orang yang mati yang kita kagak kenal. Terus gitu diuruk gitu, tangan kanan yang dipendem, masukin ke dalam sampai ketek nih.
Seru baca sallallahu ala Muhammad atau la ilaha illallah la ilaha illallah, itu di dalam perasaan kayak ada yang salaman. Kita mau tarik udah kagak bisa, jadi kaku tangan kita begitu, kayak dipegangin kayak gitu. Itu bener-bener nggak ngomong bohong. Kalau nggak percaya buktiin itu kober kata tuh, gitu. Wah, senajib tuh biar lulus jadi ustad. Pedanya bapak, kita bener-bener merasakan bahwa di dalam kuburan tuh ada kehidupan. Di dalam kuburan itu ada kehidupan, bukan mati kayu. Kayu aja kadang-kadang mati jadi fosil, bener gak? Digosok jadi cincin, mahal gak? Mahal, fosil tuh, wah, bener mahal. Kayu mati jadi pos, kok manusia mati hidup lagi lu nggak percaya? Hah? Kayu mati jadi fosil, digosok jadi cincin, jadi kalungan, jadi liontin, mahal, lu percaya itu? Percaya. Ngapa gini orang mati hidup lagi lu kata gak percaya? Ini orang gobloknya goblok. Rugi dong kalau kita ibadah berbuat baik di kuburan mati kayu nggak ada balasan yang enak. Rugi berbuat baik, bener gak? Rugi. Tapi kalau kita merasa yakin bahwa kita bakal buat di kuburan, pasti semangat kita tambah, pasti kita nggak akan pernah rugi. Ini ayatnya inna nahnu nuhyil mauta aw nuhyil qulubal maitata. Atau Allah di sini maksudnya inna nahnu nuhyil mauta itu menghidupkan hati-hati yang mati. Kita kan banyak gemuk badan, keker badan banyak, rambut mah gebel, jenggot mah panjang gembel, tuh jenggot cakep banget. Kadang-kadang hati kita kurang peka, gitu kan? Tapi alhamdulillah sekarang mau udah mau maghrib juga nasi udah siap. Inna nahnu nuhyil mauta. Biar apa itu? Biinzarika, kadang-kadang dengan peringatan, dengan teguran Allah peka, hatinya kagak mati, kupingnya kagak budek, kagak curek, matanya kagak buta, agak hidungnya enggak mampet, dia mudah sekali mencium sesuatu yang diindikasikan itu merupakan yang perlu dia tolong, pasti dia bangun. Ada mendengar sesuatu yang tidak nyaman, dia pasti mengamankan. Jelas, matanya awas, kupingnya awas, mulutnya awas, hidungnya awas, kakinya semuanya awas. Maka ini yang dia katakan hatinya hidup, karena hati sumber penggerak dari semua anggota tubuh kita. Makanya khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu hudurul qalbi wasakanul jawareh. Khusyuk itu hadirnya hati kita kepada Allah dan tenangnya kita punya anggota badan. Itu khusyuk. Enggak geresekan mulu, enggak grepek apa namanya? Blingsatan, kagak. Kalau ada masalah enggak blingsatan, enggak mundar-mandir, nabrakin pintu, enggak. Santai, semuanya Nah, bagaimana caranya menghadirkan hati kita? Hadir itu apa? Hadir hati kepada Allah. Ya'lamu ma yaqulu wa yaf'al. Dia paham apa yang diucapkan dan dia paham apa yang sedang dia lakukan. Sekarang kita kudu paham apa yang lagi kita omongin dan apa yang lagi kita kerjain. Kita lagi ngaji, rasakan duduk gua lagi ngaji ini. Bawa orang tua kita. Ingat orang tua kita yang udah meninggal dunia, niatkan pahalanya juga buat beliau, biar kita menjadi orang yang soleh dan soleha, birrul walidain, masuk orang tua kita gembira, sadar bahwa kita juga bakal mati dan kita punya anak dan kita akan mati mengharapkan doa dan kebaikan daripada anak. Maka kita yang mencontohkan kepada anak kita dengan cara bagaimana? Setiap kali duduk di tempat pengajian, niatkan birrul walidain buat orang tua kita dan saudara-saudara kita yang lain, agar menjadi syafaat buat mereka semua. Itu udah jelas. Maka yaqulu, dia ya'lamu, ngerti. Kita nih ngomong sehari bisa ribuan kata, betul kan? Lu ngomong dari pagi ngablu kayak gitu, lagi di pinggir kolam mancing. Tapi kalau mancing nggak ngomong ya, nggak pernah ngerokok kopi habis ya. Kalau mancing kagak ngomong, kalau ngomong berisik pasti lu kalau gitu ya. Ikan mau makan juga kagak jadi begitu kadang-kadang. Itu kalau kita ngomong, sekarang lu ngomong dari kecil udah pentes banget. Model suara lu udah pernah denger belum? Nih kayak saya nih, saya lagi ngomong nih kuping saya denger.
Saya lagi ngomong, ini sekarang inna nahnu nuhyil mauta. Ini kuping saya dengerin, otak saya main. Jadi bukan cuma nyeplos, paham gak? Jadi kalau kita ngomong tuh, kalau ngomong kita pengen didengerin orang, orang pengen denger kata-kata kita, kitanya kudu denger dulu. Bagaimana caranya? Kalau ngomong dengerin suara kita. Pelannya begini, kalau lagi kenceng begini, kalau lagi gentak kita dengerin dulu getakan kita, woi gitu, agak enak ya, panas. Dan sama orang juga begitu, kuping kita aja pegang bagaimana kuping. Jadi ntar lu ngomong nih, ntar lu ngomong sendiri gitu, iya ya suara gue begini ya, gitu. Ntar dengerin, terus baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengerin nih, dengerin, Bismillahirrahmanirrahim, suara kita aja dengerin. Alhamdulillahirabbil alamin, model suara gue ternyata begini ya gitu. Oh, kalau gue ngomong kasar kagak ada pantas-pantasnya begitu loh. Nah, itu tuh kalau kita terus introspeksinya ke situ, nah itu dah kita dikatakan hatinya selalu hudur kepada Allah. Dan itu syartun minas solihin, syarat orang menjadi soleh harus hadir dia punya hatinya kepada Allah setiap saat. Lagi ngomongnya dia dengar, dia paham omongannya, kelakuannya dia paham. Kalau lagi begini dia sadar ini namanya apa nih? Ini namanya sedekap atau bagaimana begini? Atau dia lagi garuk-garuk pala begini, dia paham tuh. Gua lagi garuk pala. Tuh nggak lupa deh. Ketika kita nggak lupa sinkron dengan apa yang kita ini, maka kita masuk dalam zona pusarannya semua orang-orang yang hendak menuju kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang susah. Bagaimana caranya? Latihan. Ntar lagi berenang, lalu pahamin tuh. Lagi mancing, pahamin airnya begini, pancingnya begini, jorannya begini, ininya begitu. Romana ikan pengen tahu hidupnya ikan lah, nyebur ke kolamnya. Ikut berenang. Jadi biar paham. Oh begini ya, begitu. Ternyata jadi ikan dipancing kagak enak, begitu ya. Masukin pancing kita nih kemari. Benar, sakit, bibir dijontor gitu kan. Nah bibir kita aja sakit, bagaimana itu ikan? Untung kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau bukan umat Nabi Muhammad, ikan demo seada-adanya. Beneran demo, habis kita. Setiap kali makan dikasih ikan boleh dia dipancingin, tapi ikannya dendam, tulangnya masuk dalam tenggorokan kita. Kira-kira bagaimana? Tulangnya masuk ke dalam perut kita, nocokin ucus kita pada bolong itu, kira-kira bagaimana? Ikan dendam, perhitungan terakhir. Kata-kata, untung bagus, memang dia tercipta untuk menopang umat Nabi Muhammad, luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Nabi Muhammad, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Itu cara kita berterima kasih sama Nabi Muhammad, baca itu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Siapa yang baca itu sekali, malaikat sebulan repot nyatetin amal enggak kelar. Di dalam kitabnya banyak dibicarakan. Siapa orang baca jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh, itu ada asbabnya, asbab urutnya ada. Ketika Nabi Muhammad berkata sami Allahu liman hamidah, ada sahabat yang teriak bukan Rabbana walakal hamd, tapi bilang jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Akhirnya selesai, assalamualaikum, Nabi Muhammad nanya, tadi siapa yang ngomong begitu? Pikir sahabat, ya gue diomelin. Akhirnya ngaku juga, saya ya Nabi, cakep. Kau tahu pahalanya, malaikat berbondong-bondong ribut semua nyatet ucapanmu tadi, 1 bulan tidak kelar nyatet pahalamu. Bagaimana kalau kita baca ribuan? Nah, makanya kita terus satu kali amal pahalanya tuh ngucapnya sekali, pahalanya 1 bulan nggak kelar. Ini banyak di kitab-kitab para aulia, di kitab-kitab para tasawuf dibahas. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Baca yang banyak, tiap pagi baca 100. Ya Rasul, aku terima kasih kepadamu, engkau sudah menjadi nabiku dan aku semoga engkau akui menjadi umat. Itu terus kita minta nanti Allah ridho karena kita cinta kepada Rasulullah. Lalu terusin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nih, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan aku tulis
Di sini bahasanya pakai naktubu bukan aktubu. Wanak tubu, fi'il mudhari'nya pakai naktubu. Nah, naktubu tidak pakai aktubu. Kenapa? Kami tulis bahasanya, dan kami tulis. Ma qaddamu, apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian perbuat, apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian laksanakan. Ma qaddamu wa atharahum, dan apa yang menjadi peninggalan kalian ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis, enggak ada yang ketilep sama sekali. Enggak ada yang sama sekali lupa atau tidak tertulis. Semua ditulis, yang sudah lalu ditulis, yang akan datang pun semuanya sudah siap untuk ditulis oleh siapa? Na'muru kiraman katibin. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini bilang naktubu bukan aktubu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini adalah fi'il mudhari'. Kalau memang Allah sendiri berarti aktubu, tapi di sini rame-rame naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aina muru kiraman katibin, maksudnya aku perintahkan malaikat yang tugasnya untuk nulis. Siapa itu? Raqib dan atid. Bi ayyaktubu a'malahum, untuk menulis amal-amal mereka, minal khairi wasyarri, dari kebaikan dan kejelekan, semua ditulis. Apa yang terbersit dalam otak kita lalu kita lakukan atau belum kita lakukan, sudah siap-siap itu penanya malaikat menulis, merekam apa yang kita lakukan hari ini di tempat ini. Penuh dengan barokah, ngaji tafsir, niatkan yang baik, dipotret oleh malaikat, dicatat oleh malaikat. Niatkan buat bapak ibu kita, niatkan buat almarhum ahli kubur kita. Di sana sampai kita pun akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Bukan hanya pahala ngaji, tapi pahala biru walidain, pahala membantu saudara kita yang sudah di alam kubur. Pahalanya banyak. Tambah tadi terongnya enak banget, itu tambah pahala lagi baik. Luar biasa tuh, pahalanya gede banget itu. Iya, mudah-mudahan besok dibawain. Wa qala ba'dul mufassirina, dan sebagian ahli tafsir berkata, mengomentari al-muradu bi asarihim, yang dimaksud dengan asarahum. Nih ahli tafsir enggak asal-asalan dalam mengartikan Al-Quran, banyak pendapat. Tadi dikatakan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, maka sebagian ahli tafsir memberikan komentar mengartikan asarahum di situ adalah dengan kata-kata khutwatahum, boleh. Itu berarti masuk kepada bi asarahum atau wa asarahum wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, atopnya ke sana. Kalau memang dibaca khutuwatuhum berarti itu khobar daripada mubtada al muradu bi asarihim. Nah, khutuwatuhum. Apa yang dimaksud asarahum? Aku tulis, kami tulis apa yang sudah kamu kerjakan dan kamu tinggalkan, budaya-budaya. Maksudnya di situ adalah khutuwatuhum ilal masjidi, langkah kakimu menuju masjid. Nih dengerin nih. Jadi orang mengartikan asarahum tuh ada yang mengartikan budaya yang ditinggalkan, kebiasaan yang ditinggalkan. Seperti di pengajian kita bikin, lalu kita mati, diterusin, maka kita dapat pahala. Bikin pos ronda buat main gaple, walaupun kata istilahnya cuman bikin doang, main gaplenya mah kagak kita, tapi nyiapin buat orang main gaple. Itu selama itu masih ada, kita kebagian dosanya. Paham tuh? Nih majelis nih kita bikin nih, banyak, ada orang 20, ada orang 30. Ngapa kita mati?
diterusin, tahu-tahu tinggal 5 yang ngaji, tetap dapat pahala sebanyak orang yang hadir di situ tanpa dikurangi sedikit pun. Itu yang dimaksud atharahum. Tapi ada lagi sebagian ulama ahli tafsir mengartikan bahwa wa naktubu ma qaddamu atharahum, dan kami tulis apa yang sudah kamu lakukan, dan langkah kakimu menuju masjid ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin jauh lah makin banyak tulisannya. Betul kan? Oke nih makna tafsir nih macam-macam. Nah, di sini kalau memang dimaknai khutwatuhum, langkah kakimu menuju masjid, ini ada sebabnya. Ada sebab kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abbas. Ini beliau menafsirkan ini wa atharahum wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bisababi nuzuliha, akan sebab turunnya ini ayat. Jadi Imam Ibnu Abbas mengatakan sebab turunnya ini ayat yang mana? Ayat yang inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Atharahum kata Imam Ibnu Abbas adalah langkah kaki kita menuju masjid. Maka itu juga yang menjadi sebab turunnya ini ayat. Bagaimana cerita lengkapnya? Di sini dikatakan inna atau anna qabilatan minal ansori, sesungguhnya ada sekelompok dari kaum Ansor, syakau ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kelompok kaum Ansor yang mengeluh kepada Nabi. Kenapa mengeluh? Bu'da manazilihim, karena jauhnya rumah mereka. Bu'da manazilihim, karena jauhnya rumah mereka. Ilal masjidi, atau ya ilal masjidi, menuju masjid. Sahabat pada ngeluh, Nabi rumah saya jauh bener. Saya ada di RW 3, ngajinya di RW 1. Jauh gak tuh? Jauh RW ya. Tapi dikasih terong enak. Bu'da manazilihim ilal masjidi, karena jauh rumahnya dia ngeluh sampai lupa alamatnya, harus ya. Jadi wa aradu ayyabnau. Bukan ayyabnu, tapi ayyabnau. Arab kata yang benar. Jadi tujuan saya kalau besok ini udah hatam, ente ngajarin dah di majlis-majlis taklim, ya kan? Arab kata yang benar. Wa aradu ayyabnau buyutan indal masjidi. Dan semua sahabat yang mengeluh itu meminta izin kepada Nabi hendak membangun rumah komplek di sekitar masjid. Orang sekarang juga sama, berebut pengen nyari rumah yang dekat masjid, katanya biar rame aman. Gue kata mau sembayang kagak, kalau bulan puasa bisa dagang es, kan kampret. Lah lu lihat aja toko dekat masjid banyak banget kan. Alfamart nyari yang dekat masjid, warung Padang nyari dekat masjid. Dari sini 1, 2, 3, 4 lu lihat aja. Biar apa? Biasa kalau buka puasa kan pada ke situ. Kalau maulid kan pada belanja. Bukan mau sebaik, bukan. Kalau sahabat ngeluh sama Nabi, ya Nabi, rumah saya jauh banget dari masjid. Saya kepengen bangun rumah di sekitar masjid. Tujuannya apa? Biar bisa jamaah bersama Rasul, bukan pengen nyari untung. Kalau ada muludan anak kecil pada dagang-dagang, main-mainan, beli-belian dan segala macam. Bukan nyari bukan nyari Bodoh mau singgung ya bodoh dah.
Jadi paham tuh. Ayyabnau buyutan indal masjid. Mereka mengeluh saking jauhnya pengen tepat waktu. Mau bangun rumah di sekitar masjid. Lalu fa anzalallahu taala hadhil ayat, lalu Allah turunkan ini ayat. Diturunkan ini ayat yang mana? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami tulis semua apa yang sudah kalian kerjakan dan langkah kaki kalian menuju masjid. Ya Allah. Nih, yang nyatet siapa? Kiraman katibin. Makanya Allah bilangnya wanak tubuh. Paham tuh? Ya. Jadi ba'ulima min hadza, maka bisa dipahami dari kata-kata atau asbab nuzul ini. Ba'ulima min hadza, maka bisa kita pahami dari keterangan tadi asbab nuzulnya yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abbas. Annaman ata ilal masjidi, annaman ata ilal masjidi, siapa orang yang datang menuju masjid, mimmakanin ba'idin, dari tempat yang jauh. Ngider dulu besok Ustaz Najib, rumah lu deket banget sama masjid, besok kalau mau ke Raudatul Jannah harus muter lu ke Bedahan, Pengasinan, Parung, tembus Tugu, dari sana lu datangnya begitu. Ini ada hadisnya nih. Man ata ilal masjidi, siapa orang yang datang menuju masjid, mimmakanin ba'idin, dari tempat yang jauh, yakunu sawabuhu a'zama, yakunu sawabuhu a'zama, maka ganjarannya lebih besar, besar mimman ata mimmakanin qarib, dari orang yang datang ke masjid tempatnya dekat, dari tempat yang dekat. Pahamin tuh? Siapa orang yang datang ke masjid tempatnya jauh, itu ganjarannya lebih besar daripada yang dekat. Begitupun dosanya. Siapa orang yang dekat masjid dia nggak begitu. Tapi kalau imamnya benar, gue protes. Karena gue jarang ke masjid, imamnya daglog. Apalagi khotibnya tukang makan duit anak yatim, gue gah gitu. Gue jujur aja, gue kalau di masjid Darul Rahman, gue ngelihat khotibnya dulu. Kalau khotibnya makan duit anak yatim, gue tahu. Gue balik lagi, gue pulang. Gue sembahyang zuhur. Kenapa? Emang ada haknya, ada hukumnya. Kalau kita tahu si khotibnya nggak bener, kalau kita tahu imamnya nggak bener, masih doyan duit anak yatim, masih berebut beras pidyah, nggak peduli kepada orang susah, tinggalin. Karena berjamaah dengan dia percuma, kasihan nambahin dosa, dia azab dia nanti. Kalau kita sembahyang Allahu Akbar ikut, sama aja saya membakarin api buat dia. Karena tidak sampai sejengkal pahalanya, balik lagi sudah ke dia. Berarti ketolak, mendingan gua mundur, idep sayang, hitung sayang sama dia, biar supaya sembahyangnya juga benar, kan gitu. Jadi rebah itu nafsi, ntar gua kuburan lu beda sama gua masing-masing, gitu dah. Gitu. Kalau gua mah jujur, nggak ngumpet nggak, karena emang jadi kacau. Duit anak yatim belum diganti, sekarang 200 juta, ini kacau. Gua tahu, udah jelas. Orang laporan nama gua yang nyumbang, yang nyumbang datang sama gua, orang BJB. Tiap bulan berapa juta? Apa sekarang udah diganti? RT RW ikut nyidang. Apa gini hari 60 ganti RW udah. Kagak hati-hati. Nah, gua kalau dia yang mimpin, sorry, nggak boleh, haram. Kamakirdun wajhu, kan gitu. Wah, lah bukan kita merasa lebih benar, bukan, tapi tidak boleh kita bermakmum kepada imam yang tidak benar, tidak amanah. Contohnya begini. Di belakang truk ada bacaan utamakan selamat. Bagus gak? Yang di belakang hati-hati gak? Hati-hati. Tapi supirnya nyemplung ke jurang. Kira-kira utamakan selamat nyemplung gak tuh? Akhirnya karena dia gak mau belok, dia gak ngerem, ngikutin baik. Orang utamakan selamat sih. Kira-kira beruntun gak tuh nyemplung? Nah begitu modelnya.
Gue bilang gue bukan pengen jadi imam, gue bukan pengen jadi pimpinan, tapi gue pengen jadi makmum yang tenang, betul kan? Kita nggak perlu jadi imam. Silakan yang jadi imam siapapun, silakan yang jadi khotib siapapun, silakan yang ngurus siapapun. Tapi gue pengen jadi makmum yang tenang. Bagaimana gue bagus, sembayang gue, wudhu gue rapin, sembayang gue rapin, bacaan gue lengkapin. Tapi begitu Allahu Akbar punya imam kentut mulu, kira-kira siapa ke jamaah kita? Yang enak kita tendang, apalagi itu kentut, bagaimana spirit? Bukan cuman hadas kecil, betul kan? Tapi itu najis, cepirit. Ya paham tuh. Ya nih, jadi besok kalau ada isu-isu bukan kagak mau, gue pergi keluar kalau gue lagi senggang tuh dari pagi gue udah pergi. Makanya kadang-kadang gue mau ke Raudatul Jannah atau Najib, ngapain sih sembahyang di sini begitu? Galak bener. Kadang-kadang dulu saya ke Keramat Empang, kadang saya kemana nyari yang betul-betul enak, nyaman. Maksudnya apa? Biar kita nggak tahu siapa imamnya, siapa khotibnya, dan siapa yang ngurusin pusing gitu. Jadi itu alasannya, dan itu hujahnya banyak ulama yang membenarkan juga. Nggak apa-apa gitu loh. Karena berarti darurat gitu. Jadi saya kalau ini ngintek udah kayak orang menangkap anjing. Siapa nih? Khotib yang gue dengerin. Oh, khotibnya bagus, imamnya begitu kita udah jalan setengah sampai depan halaman, imamnya si kampret, pulang lagi. Oh gitu ya. Ya begitulah lika-liku orang hidup. Soal urusan masalah benar atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua punya hujah masing-masing. Tapi kalau makan duit anak yatim malu ngaku benar banget, gue daglog. Tetap aja nggak ada yang membenarkan, tidak ada yang benarkan. Soal masalah hukum silakan menyalahkan atau mengurangkan masalah saya atau tidak datang ke situ dengan prinsip seperti itu. Tapi kalau masalah itu banyak yang ada toleransi para ulama. Tapi kalau makan duit anak yatim sudah jelas tidak boleh, haram, tidak ada toleransi setengah-setengah, tetap kudu ngembalikan. Paham tuh? Nah, pokoknya masih hidup hati-hati jadi Ustadz Najib, sore ini hati-hati kalau duit anak yatim jangan sampai seperek bote ayam juga nyangkut, jangan. Kenapa? Ntar masih muda sakit-sakitan mulu. Ya Allah, mau kata anak bener banget dididik apa pada kacau semuanya. Susah dengar kata anak kita kalau kita makan duit anak yatim. Sama apalagi udah ngaji tasawuf nanti ngaji burdah tuh, ngaji tasawuf tuh burdah tuh tentang cinta sama Rasul, cintaan kepada Allah tuh udah mulai bicara cinta, bicara rasa. Itu yang beras pidyah, mana ada orang susah bagi orang susah aja. Di rumah kita masih ada setengah karung, ngapain sih kita bawa yang 5 liter kan begitu ya? Iya, jadi jangan rakus kepada beras pidyah. Kasihlah kepada orang yang tidak mampu, yang kurang mampu. Jangan jadi ustadz, jadi amil, jadi apapun kita, sesepuh tokoh atau apapun kita selalu merasa enggak mampu mulu dari sikap kita. Akhirnya kita dikasih miskin. Akhirnya anak cucu kita juga hidupnya susah. Kenapa? Bahasanya apa baik kagak ada nolaknya. Dikasih beras liter ayo, dikasih 2 liter ayo, kagak punya pikiran. Itu anak yatim lagi nangis di pojokan, babanya mati, besok emaknya punya utang bagaimana, nggak ada yang mikirin. Nah, coba kita bersosialisasi terhadap rasa kita. Gua harus terapkan nih gitu loh. Besok begitu ada pidyah, itu ada anak yatim, kasihkan ke anak yatim aja, jangan kita bawa pulang. Tujuannya apa? Menyenangkan hati anak yatim. Satu, yang kedua kita pun menjalankan ilmu secara perlahan-lahan. Kenapa kita nggak bawa? Karena di rumah kan banyak masih beras, malah pulen banget tadi gua makan itu. Bukan pidyah kan itu? itu enak, gue makan tadi apa nambah. Mau yang ketiga kali mikir-mikir pelototin. Wa aradu mimakanin ba'id yakunu sawabu azama mimman ata mimakanin qarib kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diriwayatkan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum, ini bahasanya 2 nih. Ala ini aba-aba. Kalau bahasa kita mah mau nggak lu gue ingetin, nah begitu. Ala ukhbirukum
Hei, maukah kalian aku berikan kabar? Ala ukhbirukum. Mau enggak kau kuberikan kabar, kata Nabi, bima yamhullahu bihi khotoya, bima yamhullahu bihi khotoya, akan perkara yang bisa membuat Allah melebur semua dosa, yang bisa membuat Allah melebur semua dosa-dosa kita. Diajarin sama Nabi. Pengen enggak nih gue kasih tahu, kata Nabi, akan perkara yang bisa membuat Allah melebur semua dosa-dosa kita. Kita semua nggak ada yang lepas daripada dosa. Kita semua punya dosa, mau kecil mau gede, mau banyak mau dikit, tetap berdosa. Tuh. Wa tarfa'u bihi darajat. Dan yang bisa membuat Allah mengangkat semua derajat kita. Derajat hidup di alam dunia, derajat hidup di alam barzah, derajat hidup di alam akhirat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang di dunia dihormatin, dimuliain, tapi di alam kubur enggak dimuliain. Apalagi di alam akhirat enggak dimuliain sama sekali. Ada orang yang di alam dunianya dihina, dicaci maki, tapi di alam kubur dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarin nama Nabi, sesuatu yang bisa mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di alam kubur maupun di alam akhirat. Ini kadang-kadang orang susah nyebut alam kubur, padahal alam kubur itu terpisah daripada alam akhirat. Awwalu manazilil akhirah itu alam kubur. Itu gerbang. Belum akhirat, belum gerbang. Makanya kita jangan lupa tuh waqina azab benar tetap, tapi wa min azabil qabri. Kan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini jangan kita tinggal setiap habis at-tahiyat tuh. Bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir apa tuh? Allahumma inni a'udzubika bukan apa? Allahumma ighfir li ma qaddamtu ma akhartu ma asraftu wa ma asrartu ma alantu ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka. Terus Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir maghfiratan min 'indik warhamni baru ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Banyak doa-doanya, apalin sendiri. Kalau enggak ya udah baca aja yang udah nepil alamina innaka hamidum majid, sampai situ juga sah gitu ya. Gitu udah gampang daripada ribet gitu. Ini kesono-sono ini ya. Yang bisa mengangkat derajat alam dunia atau kubur atau alam akhir, dan yang bisa melebur dosa baik yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maupun yang banyak maupun yang sedikit, bakal dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama isbagul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu ketika kondisi tidak memungkinkan. Lagi dingin banget, gigil kita wudu, tapi tetap kita menyempurnakan wudu, enggak cepak-cepek, enggak kayak orang cebok, enggak, rapi, doanya tetap, zikirnya tetap stabil, baik dalam keadaan dingin maupun normal, stabil. Jadi jangan gerapak gerupuk kalau wudu, jangan gerapak gerup. Ini termasuk bisa melebur dosa dan bisa mengangkat derajat. Makanya nih ada wiridan, kalau setiap mau habis wudu mau ngajar nih ustadz, mualim, guru atau pekerja tuh, kalau habis wudu tuh udah selesai tuh basuh kaki, udah selesai semua tuh, cuci muka lagi, cuci muka, ambil lagi air, baca falamma ra'ainahu 3 kali, segitu doang. Tapi bayangin mau mirip siapa itu? Mau mirip Mandra. Nah, bayangin Mandra.
Mau mirip siapa? Habib. Habib siapa nih yang ente favoritkan? Habib Umar bin Hafid. Bayangkan wajahnya. Falamma ra'ainahu sambil kita menimbulkan rasa cinta kepada itu yang kita bayangkan. Tapi jangan janda. Perawan. Ya, itu wiridan bisa menambahkan aura, membuka aura. Jadi kalau habis kita wiridan, ini kesana-sana jadi ilmu dukun kita nih baca ya. Nggak apa-apa dah. Iya, biarin begitu ya. Ya lo kan ngobek besok gol. Kalau ini pakai. Jadi kalau kita mau ngobek nih. Kira-kira nih wudu dulu dah, wudu. Habis wudu udah rapi wudunya, baru ambil lagi kita tadangin itu air. Bacain palamma ra'ainahu, tapi jangan apes. Palamma ra'ainahu ambil lagi, palamma ra'ainahu ambil lagi sampai 3. Sambil bayangkan siapa yang kita favoritkan, yang kira-kira ditakutin sama orang. Ini ada bajingan nih ngamuk nih, yang dia takutin siapa? Yang dia takutin lurah. Nah lu bayangin lurah, yang dia takutin siapa? Polisi. Nah muka lu kayak polisi, tapi nggak kayak Sambo. Gitu. Ini wiridan mantep nih, buka aura. Jadi kemana-mana besok mau ngajar, mau ceramah, bayangin ya jangan yang jelek, bayangin yang cakep-cakep. Jangan bayangin si Mandra, ya jelek aja sama jelek, udah jelek tambah jelek, gitu ya. Gitu. Jadi mantep. Falamma ra'ainahu. Di bidang apa nih? Di bidang arsitek, berarti apa nih? Habibi. Wah, bayangin wajahnya. Jadi nanti dapat sirnya Habibi, paham? Kita bayangin Pak Harto nih, wah luar biasa Pak Harto. Itu nanti akan nampak auranya, sirnya dia akan kebawa kepada kita ketika kita lagi ngurusin urusan. Sama mengajar juga begitu. Kita ngajar apa nih? Ngajar kimia nih kayak Ustadz apa namanya Nasan Ismantoro. Tuh kalau ngajar kimia habis wudu dulu. Begitu wudu bayangin Azhari yang nudin top. Itu bener. Itu insya Allah ahli kimia itu. Ahli kimia bisa bikin bom. Pokoknya besok Densus datang ke rumah lu. Azhari hidup lagi begitu. Ya. Jadi falamar jangan diterusin, falamar ainahu doang. Jangan kena aslinya kalimat tuh falamar ainahu akbarnahu wa qata'na ai diyahunna qulna hasyalillahi ma hadza basyara in hadza illa malakum karim, surah Yusuf. Ketika Siti Zulaikha kebeset tangannya gara-gara ngelihat Junaid ganteng banget, ternyata bener Nabi Yusuf itu sampai begitu, sampai dia bilang ini mah bukan manusia, ini mah bukan orang, tapi ini jelmaan malaikat atau jelmaan keindahan alam. Itu kan udah jelas. Lagi puyeng ngaji bisa bekam pala gue melengar. Jadi tadi ketemu terong lagi sedang-sedapnya dipelototin, berhenti gue makan. Senajib gue mau nambah gak dikasih. Ya isbagul wudu alal makari, yaitu luar biasa. Insya Allah menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Ya pahamin tuh. Dan kedua wa kasratul khutuwat ilal masjid, wa kasratul khutuwati ilal masjidi, dan banyaknya langkah kaki kita menuju masjid. Makanya gue bilang kalau pengen dosa kita rasa banyak, muter dulu ke Bedahan lewat satu gugur, sampai kemari itu Darul Rahman gitu itu. Wa kasratul khutuwati ilal masjidi, ya. Jadi kita banyakin langkah kaki kita ke masjid. Wantidharus sholati ba'da sholati, wantidharus sholati ba'da sholati, dan menanti sholat sesudah sholat. Mana buktinya? Contohnya habis maghrib di masjid jangan pulang, tapi jangan ngerumpi. Ini ngobek di kebun mana-mana, ngobrolnya di masjid. Udah beneran
Gala bagi hasil di masjid setan mah beduk kan kesirian beduk. Jadi kalau beduk rombeng kata beduk dia doang dibagi, gue udah rombeng banget kan diganti-ganti kan gitu kata beduk. Intizarus sholat ilas sholat di rumah nih di rumah nunggu sholat, sesudah sholat dengan isi dengan tadarus, dengan zikir, megang tasbih, hatta kita lagi ngurusin anak kita dengerin ngaji nih, biasanya baca Quran, sambil atau kita nonton TV, ada berita yang nggak bisa kita tinggalin, atau ada kerjaan yang nggak bisa kita tinggalin. Kerjaan kita nih, gue lagi ngetik nih, ntar jam 9 mau diambil, terus aja nggak apa-apa. Tapi kita niatkan ibadah sambil kita baca sholawat atau apa sambil ngetik, boleh. Jadi nggak kudu kita madep ngulon gelar sejadah, udah kayak punangka doyong, enggak. Ada ngulon, lebih ininya nungguin lama amat sih. Iya, jangan tahu kan emang lagi merah jalan abis dari mall, pengen buru-buru sampai, kesian bocah di rumah kan gitu ya. Lo lakinya mentang-mentang habis maghrib sampai isya nggak bangun di masjid mana-mana begitu lagu tai. Udah di motor itu sama aja, bener kan? Di motor itu sama aja, langsung udah selesai sholat, udah starter motor pulang buru-buru. Ya di jalanan baca sholawat, di jalanan baca istighfar, di jalanan baca Rabbighfirli wali walidayya. Tuh jangan tinggal tuh. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jadikan wiridan wajib. Birru abaakum fabirrukum abnaukum. Berbaktilah kamu kepada ibu bapamu, niscaya anak cucumu akan berbakti kepadamu. Jadi kita tuh sebisa kita bagaimana? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sepanjang perjalanan baca, tadi tutup dengan sholawat. Kan gue udah kasih sholawat, itu sholawat yang bisa ngundang duit, sholawat guniyah namanya. Allahumma ya hayyu ya qayyumu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ikfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak waghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang baca itu 100 kali, ada di dalam kitab Syamsul Ma'arif, itu bakal jadi orang yang kagak pernah sepi daripada duit, dia punya kantong. Nah, beneran. Lo boleh ngerampok nggak apa-apa. Tahu-tahu ada yang gegemin baik. Nah beneran. Udah puluhan tahun gue jajalin tuh. Anak gue banyak, alhamdulillah sekolah semua. Itu mah bener-bener tuh wiridan bagus tuh. Allahumma ya hayyu ya qayyumu, jangan dibaca ya hayyu ya qayyum, mu-nya kalau dibaca mu-nya. Allahumma ya hayyu ya qayyumu. Tuh ya hayyu ya qayyumu tuh di pelajaran pembukaan tafsir dulu namanya apa tuh? Ismul a'zam. Allahumma ya hayyu ya qayyumu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak waghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semuanya ke bawah tuh. Ya hayyu ya qayyum ismul azam ke bawah. Sholli wa sallim wa barik komplit sholawatnya. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ke bawah juga sahabat Nabi, apa keluarga Nabi. Terus ikfini bihalalikan haramik, memang kita mintanya anugerah yang halal bukan yang haram. Lalu kemudian waghnini bifadlika amman siwak. Ini ada hadisnya. Nabi bilang siapa yang baca itu dia terlepas terbebas daripada kefakiran. Tambahin lagi Rabbighfirli Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya. Siapa yang sering mendoakan dirinya dan bapak ibunya, dia bakal terbebas daripada kesusahan di hidup di alam dunia dan hidup di alam akhirat. Itu amalkan satu hari berapa kali semampunya. Mau pengen lebih kaya yang banyak. Kalau udah merasa kaya jangan baca-baca. Begitu gampang. Kalau udah nggak pengen kaya jangan baca. Kalau saya masih pengen makanya saya baca. Ya, kalau udah kebanyakan duit jangan baca lagi, gitu. Jadi jelas tuh ya, kita menunggu sholat
sesudah kita melaksanakan selalu kangen dengan sholat, selalu kangen. Kayak kita kangen ketemu pacar, kangen terus ketemu sholat. Sholat itu ketemu kita sama Allah, dialog kita kepada Allah, komunikasi kita kepada Tuhan. Ketika kita cinta kepada Allah, maka kita kangen untuk komunikasi kepada Allah. Intizarus sholah ila sholah. Bagaimana caranya? Tanpa harus melupakan hak Adam, tanpa harus meninggalkan kegiatan rutinitas kita. Silakan yang mau takjiah, silakan yang mau kumpul, silakan. Tapi hati jangan sampai lupa. Terus ingat kepada Allah. Baca sekaligus, ada ismul azamnya, ada sholawat salam dan barokahnya. Nah, ada lagi di situ hadis Nabi yang mengajarkan kita berdoa untuk menghilangkan kefakiran, karena kata Nabi kadal fakru ayyakuna kufron. Maka yang ketiga itu, yang keempat lagi tambah Rabbighfirli wali walidayya. Siapa yang baca doa itu, dia dicatat sebagai anak yang soleh ataupun soleha, dan doa anak yang soleh tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya apa? Dikasih oleh Allah. Allahumma ya hayyu ya qayyumu. Mu-nya dibaca munya, ya hayyu ya qayyumu. Allahumma, jangan pakai ya hayyu ya qayyum doang. Allahumma ya hayyu ya qayyum, jangan. Tapi Allahumma ya hayyu ya qayyumu. Ijazahnya dulu saya begitu dari guru saya. Jadi ya hayyu ya qayyum itu sirnya ada di mana? Di domahnya huruf mim akhir. Ya hayyu ya qayyumu. Allahumma ya hayyu ya qayyumu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan yang halal dan jauhkan daripada yang haram. Waghnini bifadlika, dan kayakan aku dengan fadilah anugerahmu. Amman siwak, dan cukupkan saya daripada kebutuhan terhadap manusia atau selainmu. Jadi kita nggak butuh sama orang, nanti Allah yang bakal kasih. Nggak ketekeran, nggak belingsatan, pengen ini pengen itu, insya Allah dikasih jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita berdoa, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalimat yang ngajarkan Allah, kan udah jelas tuh. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kita kudu berbuat baik terus kepada orang tua. Siapa yang berbaik kepada orang tua, baik dalam kondisi beliau masih hidup ataupun sudah wafat, tetap bakal diberikan kita ketinggian derajat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intizarus shalah ba'da shalah. Maka isilah seperti itu, banyak wiridan itu. Insya Allah habis diijazahkan begini 40 hari jangan tinggal. Baca 100 kali kalau kuat, nggak kuat baca 21 kali, nggak kuat baca 7 kali saja. Tapi kalau udah merasa kaya jangan baca gitu ya. Kalau pengen kaya baca gitu. Tuh guru saya ngijazahkannya gitu. Kalau udah banyakan duit, senasannya udah banyak duit, jangan baca. Ya kesian yang lain nggak kebagian. Gitu. Tapi kalau masih butuh sama duit, baca. Kalau pengen nyekolahin anak yang bagus, jauh punya biaya, baca itu, baca. Insya Allah kita ingat kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Kita ingat kepada Rasulullah sholli wa sallim wa barik, dan kita ingat kepada orang tua, Rabbighfirli wali walidayya. Tiga-tiganya masuk gerbang rahmat redhonya Allah, pembuka pintu rezeki yang luar biasa. Ini namanya sholawat ghuniyah. Sholawat ghuniyah, ghina, sholawat guniyah. G jigoni gitu. Guniyah. Guniyah. Sholawat guniyah. Apalagi ditambahin istighfarnya, istighfar aulia. Itu dalam Ihya ada. Guru saya sering mewajibkan jangan sampai istighfar aulia ditinggal setiap malam, minimal 100 atau 27 kali. Apa bacanya? Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il mu'minina. Bukan muslimin dulu, muslimin belakangan. Karena di dalam sana
di dalam ayat surah Al-Maidahnya wali walidayya wali jami'il mu'minin yauma yaqumul hisab. Enggak ada muslimin di situ dalam ayatnya. Makanya mukminin didahulukan. Kalau dalam istighfar, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Siapa yang baca itu dalam setiap hari 27 kali, maka dia akan dimatikan dan dibangkitkan dari dalam kubur bersama para auliyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wali-wali enggak egois. Istighfar bukan hanya untuk dirinya, istighfar bukan hanya untuk bapak emaknya, tapi dia istighfar ashabil huquqil wajibati alayya. Seluruh yang punya hak terhadap dirinya dan dia punya hak terhadap diri orang lain, dia doakan, dia pintain ampunan. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya apa itu? Jangan wali jami'il mu'minina wal muslimat, ya mukminin ya mukminat. Ya, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Nah, ini jangan ditambah-tambahin. Kadang-kadang ditambah-tambahin sama orang-orang kita nih. Wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali muallimina. Enggak pakai begitu juga itu termasuk ashabil huquqil wajibati alayya. Ini kadang-kadang orang kita kepintaran daripada Imam Ghazali. Kayak dia lebih hebat daripada Imam Ghazali. Jangan. Nih ijazah aslinya seperti itu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi besok-besok kalau baca istighfar itu habis sembahyang, jangan atau mau tahlilan jangan ditambahin. Begitu wali ashabil huquqil wajibati alayya, dia merasa kurang wali jami masyayikhina wali muallimina semua gitu. Kayak pinteran dia daripada Imamul Ghazali. Itu istighfar wali, kita tinggal ngikutin. Namanya apa? Istighfarul auliya itu namanya. Siapa yang baca itu 27 kali setiap hari, dia bakal diluberi oleh anugerah Allah, baik itu berupa rezeki yang dia artikan rezeki itu sehat ya sehat, dia yang minta dia sehat, rezeki duit dia bakal dikasih duit, rezeki pangkat dia bakal dikasih pangkat, rezeki damai dia bakal dikasih damai, apa yang dia minta dan makna rizki bagi dirinya apa, kebutuhannya apa, dia bakal dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Usahakan wali jami'il mu'minin dulu, jangan di jami'il muslimin. Jami'il mu'minina wal mu'minat dulu, baru muslimin wal. Kenapa? Karena ada ayat yang nanti buka di Al-Maidah tuh. Dia disuruh berbuat baik untuk dirinya, minta ampun untuk dirinya, untuk orang tuanya, lalu kemudian dia minta kepada walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu kita kadang-kadang sok pinter, gurunya nggak ada, yang ijazahin nggak ada, boleh dengar doang, tambah-tambahin, akhirnya sanadnya nyungsang kemana-mana. Ya benar, istilah kata kelihatan, bacaannya mah cakep, tujuannya ibadah, tapi tanpa guru repot. Kata Abu Yazid Al-Bustami, man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitanun. Itu bukan hadis, itu maqala si Abu Yazid Al-Bustami. Banyak mubalek picisan mengatakan itu hadis, padahal bukan hadis. Siapa orang berguru belajar tanpa guru, man ta'allama bi ghairi syai'in, dia belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Dia bilang itu hadis, padahal bukan. Itu adalah maqala Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ahli sufi di zamannya Wali Kutub. Nah, jadi dia mengajarkan apapun kalau yang sudah dikasih dari atas jangan suka dirubah-rubah, jangan suka ditambah, jangan suka dikurangi.
Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini malam udah turun berapa ilmu luar biasa kan ya. Mudah-mudahan manfaat barokah dan semuanya bisa menerangi kuburan kita, menerangi hidup kita, mati kita, kuburan kita, alam akhirat kita, begitupun menerangi anak cucu kita seluruhnya, dan kita ditetapkan iman Islam kita, dan semuanya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan tidaklah dicabut nyawa kita kecuali setelah kita melihat wajah indahnya Rasulullah SAW. Al-Fatihah.